Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal pecahan. Materi ini sudah kita terima ketika kelas 4. Kita akan mengulang kembali. Pecahan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita telah mengenalnya. Ingatkah kamu ketika ibu membeli kue, kemudian membaginya sama besar kepada kamu, kakak, dan adikmu? Kue yang kamu dapatkan itu memiliki pecahan yang sama besar. Untuk memahami konsep pecahan, mari kita perhatikan video berikut. Sebuah kue dibagi menjadi dua. Setiap bagian dibagi lagi menjadi dua sehingga ada 4 bagian kue sama besar. Masing-masing bagian yang sama besar dari kue disebut 1/4. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengenal berbagai macam jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 1/2, 2/3. Selanjutnya, pecahan campuran. Contohnya 1/2, 1/4. Selanjutnya, pecahan desimal. Contohnya 1,2, 7,25. Selanjutnya, pecahan per 100 atau disebut dengan persen. Contohnya 70%, 35%. Mari kita simak video berikut ya anak-anak. Cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Materi tentang cara mengubah berbagai bentuk pecahan akan digunakan dalam pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi bentuk desimal dan sebaliknya. Sebagai contoh, misalkan nomor 1, 3/5 akan kita ubah menjadi bentuk desimal, maka kita perlu mengubah penyebutnya menjadi 10. Jadi 3/5 akan kita kalikan dengan 2/2 karena 5 kali 2 adalah 10. Maka jika penyebut dikali dengan 2, maka pembilang juga harus dikali dengan 2. Hasilnya 6/10. 6/10 sama artinya dengan jika kita ubah ke desimal adalah 0,6. Contoh yang kedua, pecahan campuran 5/20 kita ubah menjadi desimal. Kita harus mengubah 5/20 diubah ke pecahan biasa. Ya, 25/20. Kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Maka 20 dikali, ya, kita kalikan dengan 5. Jika penyebut kita kali 5, pembilang juga harus kita kalikan 5. Hasilnya sama dengan 125/100. Jika kita ubah ke desimal, maka 1,25. Soal yang ketiga,
0,8 kita ubah menjadi pecahan. 0,8 ada satu angka di belakang koma, sehingga 0,8 itu diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Ya, 8/10. 8/10 kita sederhanakan. Maka kita perlu membaginya, ya, 2/2. 8 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 4/5. Nilai 4/5 adalah pecahan yang paling sederhana. Soal yang keempat, 1,75 kita ubah ke pecahan biasa. Kita lihat ada dua angka di belakang koma, sehingga 1,75 diubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Maka 175/100. 175/100 kita ubah ke pecahan dengan bentuk yang paling sederhana. Ya, kita harus membaginya dengan 25. Pembilang dibagi 25 dan penyebut dibagi 25. Maka hasilnya adalah 7/4. 7/4 kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/3/4. Catatan dalam mengubah pecahan biasa atau campuran ke bentuk desimal, kita dapat melakukannya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Yang kedua, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa atau campuran, kita harus memperhatikan banyak angka di belakang koma untuk menentukan penyebut pecahan. Mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen dan sebaliknya. Langsung ke contoh. Yang pertama, 1/2 akan kita ubah menjadi persen, yaitu kalian harus mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Maka dapat kita kalikan 2 dengan 50. Jika penyebut dikali 50, maka pembilang harus dikali dengan 50. Hasilnya 1/2 dikali 50/50 adalah 50/100. Jika kita ubah ke persen, maka hasilnya adalah 50/100. Contoh yang kedua, 12% kita ubah ke pecahan biasa atau pecahan campuran. 12% artinya 12/100. Kita ubah ke bentuk yang paling sederhana, yaitu kita bagi dengan 4/4. Hasilnya adalah 3/25. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Diingat ya. Mengubah desimal menjadi persen dan sebaliknya. Contoh yang pertama, 0,15 kita ubah ke bentuk persen, maka 0,15 sama dengan 15/100. 15/100 itu sama dengan 15%. Yang kedua, 83% sama dengan 83/100. 83/100 jika kita ubah ke desimal adalah 0,83. Mengubah bentuk desimal ke bentuk persen dapat dilakukan dengan cara mengubah desimal tersebut menjadi pecahan biasa berpenyebut 100.